Saya Boy. Ogut Bima. Ogut Bob. Ogut Mike. Ingin menjadi diri sendiri ya. Sebenarnya tidak lebih perlu banyak diperdebatkan atau dicari hal-hal tetek bengek yang mengenai punk ya, tapi lebih kepada semangatnya. Ketika seseorang itu menjadi diri sendiri gitu, ya, dan menggunakan akses kebebasan untuk menjadi diri sendiri, maka akan ada satu interaktif yang begitu kuat dengan situasi kondisi sosial dan kehidupan di luarnya. Ada kepekaan, gitu loh. Ada awareness, ada satu kesadaran, ada kewarasan, gitu loh. Maka manusia ini tidak bisa dikontrol oleh sistem, maka automatically itu harus sebuah bentuk perlawanan, gitu loh. Itu sebenarnya lebih kepada punk adalah menjadi diri sendiri ya. Jadi tidak terbatasi oleh apa bentuk musiknya, tidak terbatasi oleh bajunya apa, penampilannya apa, rambutnya macam mana ya. Tapi di mana seseorang memiliki kedaulatan atas dirinya, ya itu menurut kami adalah itu semangat. Justru sebaliknya, kita malah justru debut kita berangkat dari satu bentuk kegelisahan kita, kemudian mengambil satu kesadaran yang memang itu saat itu kita miliki, gitu loh. Dimana bahwa kita menggunakan musik gitu loh, sebagai alat penyampaian, pengkabaran, gitu loh, ya, untuk kemudian menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita, gitu. Bahwa dimana masyarakat tidak dibodohi karena memang tidak memahami, karena memang dibodohi gitu loh. Ada suatu sistem yang memang tetap memelihara kebodohan itu, gitu loh. Nah ini kemudian kita menggunakan musik sebagai alat pengkabaran, penyampaian pesan, mendokumentasikan satu peristiwa yang memang kemudian negara ini memang dengan niatnya melupakan gitu loh. Kemudian kita demonstrasi dan segala hal, baru masuk ke gig, benar gitu loh. Ya, dan kebetulan juga di persekolahan punk juga memang sudah kenal sebelumnya kan, gitu loh. Jadi ya kita main di situ, gitu loh. Ya cukup banyak mempengaruhi ya era-era itu gitu loh ya, dengan kemudian menghantarkan pada saat itu banyak punk juga menolak politik sebenarnya, sama seperti kebanyakan yang sudah terjebak pada doktrin kekuasaan saat itu gitu loh. Masyarakat itu dijejelin untuk lu anti politik ya, tolak politik ya, gitu loh. Iya siap gitu. Padahal urus KTP ya, kita pemilu ikut ya 15 ya gitu. Nah, ini kan satu pembodohan gitu. Agar kemudian secara kekuasaan mereka juga leluasa untuk menggeruk, untuk kemudian menciptakan kecurangan-kecurangan gitu loh. Padahal semuanya dalam kehidupan ini merupakan perwujudan dari satu kebijakan politik, gitu loh. Nah, tapi ketika masyarakat tidak sadar atas peristiwa yang terjadi, disitulah kesempatan yang terjadi, kekuasaan itu terus suatu keperpanjangan satu garis perbudakan itu terus tercipta. Nah, kita menolak, gitu. Justru punk saat itu bahkan memerangi kita loh, gitu. Wah, apaan tuh punk politik? Punk mah musik aja, gila, gitu. Iya, bahkan kita bisa sadari ya, sampai di ganggang loh, orang tuh menolak politik loh. Ya, tapi pada saat pemilu, pada saat pesta demokrasi, naik di mobil paling atas loh. Wah, nah, sampai kemudian kenapa kita kemudian mau berbaur masyarakat, itu suatu kebutuhan, itu suatu kesadaran, bahkan suatu pengharapan dan bahkan doa, gitu, agar kemudian kita bisa diberikan kesempatan yang banyak untuk bisa bersinggungan dengan masyarakat luas. Karena disitulah banyak hal-hal yang memang kita dapatkan dari masyarakat, gitu, dari orang di luar diri kita. Kita banyak energi, kita banyak masukan, gitu, ya, yang terus bisa menjaga kewarasan kita justru dari mereka. Ya. Itu yang sebenarnya terjadi, gitu, ya, bukan kemudian kita cuma dari komunitas punk, tapi itu bagian dari hal yang kita juga tidak kita lepas, kita sorot, gitu loh, untuk juga lebih ada kepercayaan, gitu loh, ya, yang lebih untuk di komunitas ya, karena mereka juga identiknya juga semangat perlawanan juga jelas seperti itu. Karena tujuan dari semangat itu yang akan menjadi lebih nyata, lebih terwujud adalah kita ada bersama dengan masyarakat, berjuang dengan mereka, ya, di garis perjuangan bersama masyarakat, itu yang penting.
pengalaman, kebetulan di tempat kita juga ada space buat apa macam perpustakaan kecil gitu. Itu bisa terbilang buku yang laris dibawa kabur tuh bukunya Pram. Dia pinjam mungkin lupa kita atau dipinjemin lagi ke yang lain. Nah itu yang bukunya Bu Pram. Kalau Boy apa bukunya Boy? Saya ke buku sejarah atau semacam itu. ETS. Iya, Susah ya. Teka-teki susah. teka-teki sejarah. Ya Pram sih kalau gitu berarti yang lebih. Ya buku-buku yang memang juga yang pasti buku-buku yang dilarang ya. Dari zaman Soeharto itu yang perlu untuk dibaca. Rugi kalau nggak dapetin. Itu yang pasti. Ya loh. Jadi buku-buku yang dilarang justru itu sebaliknya. Itu mengandung semangat kearifan lokal, semangat tentang sejarah bangsa ini yang sesungguhnya. Itu loh yang sebenarnya secara sistematis, secara strateginya memang ingin generasi ini lupa atas sejarah. Ya, kayak cobalah cari yang namanya Tirto Adi Suryo ya tokoh yang memang juga berpengaruh dalam proses pembangunan dan kesadaran masyarakat Indonesia. Ya, kita juga bisa tahu tentang adanya, coba cari buku Madilog, Malaka. Ya, kekuasaan yang dalam hal di sini memang melibatkan langsung masyarakat ya sebagai penentu atas nasib dirinya di tanah negeri ini sendiri. Artinya dilibatkan ya. Sebenarnya kalau secara falsafah Pancasila itu sudah cukup sebagai modal ya, sebagai hal yang memang bahkan spektakuler sekali bagi melihat Pancasila ketika itu dijalankan. Hanya pada zaman Soeharto ini kan kemudian dijadikan alat kekuasaannya, gitu yang sekaligus kemudian mematikan nilai-nilai itu, ya. Padahal ketika itu dijalankan, itu sudah cukup ya menjadi satu landasan kepemimpinan atau kekuasaan yang akan bisa meleading bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Mesir aja sampai sekarang bisa bertahan dan hidup loh dengan Aziz Nasakom loh. Itu belajar di sini loh. Lu belajar keliling-keliling ke Eropa, Das Kapital nggak masuk sama dia gitu. Masuknya mana Nasakom lagi terapkan masih negeri mereka sampai sekarang bisa eksis, bisa menghidupkan generasi. Justru di sini malah dianggap tabu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya bersinar.
akhirat takkan pernah ada. Sejarah kan berlihat, itulah dirimu. Ibuku, ibumu, ibu kita semua. Tanpa akhirat takkan pernah ada. Sejarah kan manusia, itulah ibu. Ibuku, ibumu, ibu kita semua. Tanpa akhirat takkan pernah ada. Sejarah kan berlihat. Bumi tolak reklamasi Teluk Benua untuk kita semua. Au! Jayalah selalu untuk dirimu yang senantiasa berjasa. Sedulur-dulur, saudara-saudara, kawan-kawan yang selama ini terus berlawan dan terus menabuh dendam perlawanan, menabuh dendam kehidupan, gitu ya, coba menaburkan benih-benih kasih sayang dan kepedulian, itu sebenarnya yang motivasi.